Positifnya 9 orang tahanan di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang memunculkan pertanyaan, apakah Kejari Aceh Tamiang akan menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19? Untuk mengetahui hal ini, kita telah terhubung bersama Ketua Tim Data dan Informasi COVID-19 Aceh Tamiang, Agus Liayana Devita, SST PMSI melalui jaringan Zoom. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui jaringan Zoom. Bu Devi, bagaimana awalnya pihak kejaksaan ini mengetahui ke-9 tahanan terkonfirmasi positif COVID-19? Apakah memang ada pemeriksaan khusus COVID-19 di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang untuk para tahanan ini? Iya, sesuai SOP kita, bahwa memang sesuai standar setiap tahanan baru itu kan terjadi penangkapan. Jadi mereka itu dirapid tadinya, terus berdasarkan rapid itu hasilnya reaktif. Nah, ke-10 orang tahanan itu dilakukan swab di RSUD Aceh Tamiang. Nah, hasilnya itu didapat 9 pada tanggal 18 itu 9 orang yang positif, terus disusul tanggal 20 itu 1. Jadi total 10 tahanan kita yang positif swab PCR. Baik, dan apakah ini akan menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19 di Aceh Tamiang, Bu Devi? Mungkin belum klaster ya, Kak, karena mereka memang belum masuk ke LP tahanan, karena ini memang tahanan baru di kita yang masih dalam masa pemeriksaan dari tingkat kejaksaan. Jadi mereka ini sekarang dititipkan di 2 polsek. Ya, Bu Devi, apakah para tahanan positif COVID-19 ini memiliki gejala sebelumnya, seperti gejala COVID-19 pada umumnya? Oh tidak, mereka itu OTG. Mereka OTG, tetapi karena standar kita harus dirapid dahulu, ternyata rapidnya para tahanan itu reaktif. Jadi karena reaktif, mereka itu diswab. Ya, dan selanjutnya kebijakan seperti apa yang akan diambil kepada ke-9 orang tahanan ini mengingat status mereka sebagai tahanan, Pak, Bu Devi? Iya, kebijakannya itu tadi karena statusnya belum tahanan belum jatuh hukumannya ke mereka, jadi juga belum bisa kita masukkan ke LP. Memang di Tamiang ada lembaga pemasyarakatan, tetapi karena mereka positif, kepala lapas juga tidak berkenan untuk menerima. Jadi kita titipkan di 2 polsek ini dan dalam 1 sel. Jadi 5 di Polsek Rantau, 5 di Kejuran Muda. Penanganannya tetap sama seperti isolasi masyarakat yang di rumah, namun mungkin bedanya mereka itu di sel, masyarakat ya di rumah. Ya, sudah disinggung mengenai pelayanan atau perawatan ya, Bu Devi bisa dijelaskan lebih spesifik terkait dengan pelayanan dan perawatan kepada ke-9 tahanan ini nantinya seperti apa yang dilakukan? Mengingat tadi ada dibagi menjadi dua tempat begitu, Bu Devi? Betul, ya di 2 tempat. Kontrol tetap dari puskesmas kecamatan masing-masing, yaitu puskesmas Rantau dan puskesmas Kejuran Muda, namun tetap berkoordinasi dengan Kapolsek setempat, Kapolsek Rantau dan Kapolsek Kejuran Muda. Juga terhadap pemberian makanan mereka gitu, jadi yang berkontak dengan mereka juga kita jaga untuk sedemikian rupa untuk tidak kontak langsung dengan para tahanan. Iya, dan apakah ada penelusuran lebih lanjut, Bu Devi, terkait dengan orang-orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan ke-9 tahanan tersebut? Penelusuran sampai saat ini tidak, karena memang sejak mereka menjadi ditangkapnya itu terus dirapid kan reaktif, langsung memang kita melakukan pemisahan terus gitu. Jadi memang terhadap penjaga juga udah diberitahu bahwa hasil mereka itu rapidnya reaktif. Jadi memang sudah diwanti dari sejak awal. Iya, Bu Devi, kemudian untuk terkait dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang sendiri, ini kan sudah ditemukan 9 tahanan yang terkonfirmasi positif. Apakah nanti ada kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 terhadap seluruh jajaran di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang ini, Bu Devi? Untuk pihak kejaksaan sendiri memang belum kita lakukan tracking istilahnya, yang tracking terhadap yang pernah memeriksa atau segala macam, memang belum, tapi nanti kita akan koordinasi dengan pihak kejaksaan.
Dan melihat kondisi saat ini, apakah pihak Kejari Aceh Tamiang tetap akan menerima tahanan baru atau agaknya dibatasi, Bu? Ya, namanya tahanan tetap namanya orang bersalah, nggak mungkin nggak kita tahan, tetapi mungkin ya seperti sama kita menitipkan pada polsek-polsek yang mungkin polseknya kosong, karena memang di kejaksaan kita sendiri selnya kurang memadai. Iya. Bu Devi, terkait dengan ditemukannya 9 tahanan yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini, apakah nantinya akan ada pemeriksaan COVID-19 di tahanan lainnya? Mungkin Bu Devi, tidak hanya di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang? Iya, kalau di lapas pemeriksaan sudah kita lakukan pemeriksaan rapid, terus di sel-sel tahanan dari pihak Polres juga ada melakukan pemeriksaan terhadap tahanan-tahanan mereka. Bahkan bukan hanya tahanan, anggota polsek sendiri itu juga dilaksanakan pemeriksaan rapid. Dan apakah sebelumnya di ruang lingkup Kejari Aceh Tamiang ini sudah pernah ada kasus terkonfirmasi COVID-19, Bu? Untuk pegawai kejaksaan pernah ada, tetapi itu sudah lama sekali. Yang terbaru belum ada yang terkonfirmasi positif. Baik. Awal-awal, Bu, awal-awal. Iya. Baik, Bu Devi, ini selaku Ketua Tim Data dan Informasi COVID-19 Aceh Tamiang, apa yang perlu diperhatikan oleh para pemerintah ini khususnya untuk mencegah klaster baru COVID-19 di tahanan, apalagi tadi sudah ditemukan 9 tahanan yang berasal dari Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang ini, Bu Devi? Iya, upaya-upaya pemerintah tetap bukan hanya terhadap tahanan, tetapi mungkin terhadap instansi-instansi lainnya. Terus kita lakukan tracking, terus kita lakukan pemeriksaan, khususnya rapid. Ya nanti jika ada yang reaktif, ya kita himbaukan untuk isolasi mandiri atau langsung bergejala itu dilakukan swab dan segala macam. Artinya kita tetap terus melakukan tracking terhadap instansi-instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Baik, terima kasih Ibu Agus Liayana Devita SST PMSI atas waktunya dan berbincang-bincang dalam Aceh hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.